Baik, selamat pagi Dek. Perkenalkan saya dengan Dr. Keja dari Poli hari ini. Hari ini kita akan melakukan pemeriksaan dari nervus craniolis. Pertama-tama untuk tindakannya ada beberapa. Kita akan mengecek dari saraf-saraf adik, apakah ada yang bermasalah atau tidak. Kira-kira sedikit tidak nyaman, apakah bersedia? Baik, jika bersedia bisa tanda handphone di sebelah sini ya. Saya akan mempersiapkan seluruh peralatan yang diperlukan. Dipastikan akan lengkap, berfungsi dengan baik. Saya bisa cek. Serta untuk posisinya nyaman aja, duduk sesuai untuk menunjang pemeriksaan. Selanjutnya saya akan lakukan cuci tangan 6 langkah. Baik, setelah sudah, pertama-tama saya akan melakukan pemeriksaan dari nervus olfactorius atau nervus yang pertama dari nervus craniolis. Saya akan menjelaskan bahwa ketika daya penciuman itu bermasalah, maka yang diperiksa adalah nervus dari olfactoriusnya. Akan memastikan tidak ada sumbatan atau kelainan kepada rongga hidungnya. Pertama-tama saya minta tolong untuk menutup salah satu lubang dari hidung, saya yang kirinya dulu. Baik, saya minta tolong untuk mencium bau-bauan seperti ekstrak dari kopi, kemudian juga ekstrak jeruk. Di sini saya akan menggunakan ekstrak dari kopi ya. Baik, di sini apakah bisa tercium dengan baik untuk dari lubang hidung yang terbuka? Baik, apakah nama baunya bau kopi ya? Benar. Baik, selanjutnya saya minta tolong untuk ditutup sekarang kanan. Sekarang kita coba untuk yang kiri ya. Baik, ini untuk baunya apakah tercium seperti apa? Baik, seperti bau kopi. Baik, setelah sudah, maka saya akan mencatat dan menyimpulkan bahwa hasil pemeriksaan nervus olfactoriusnya ini dalam taraf yang normal. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan dari nervus oculomotorius atau nervus ketiga, nervus trochlearis atau nervus keempat, dan juga nervus keenam yaitu abusan. Saya akan menjelaskan bahwa pertama-tama deh, kelopak mata, pupil, dan gerakan bola mata itu akan diperiksa. Dan selanjutnya, saya akan meminta pada pasien untuk membuka mata lebar-lebar, menatap lurus ke depan, dan memperhatikan apakah adanya ptosis, exophthalmos, enophthalmos, strabismus, dan saya akan menggunakan sensor untuk melihat bentuk peti serta diameter dari pupil. Di sini sudah saya lihat bahwa kanan kiri masih dalam taraf normal. Selanjutnya saya akan memeriksa refleks dari pupil langsung. Saya akan menyoroti cahaya kepada pupil lalu mengamati ada tidaknya mitosis dan mengamati apakah untuk pelebaran pupil terjadi segera secara cahaya dialihkan dari pupil. Baik, semuanya masih dalam taraf normal. Selanjutnya pemeriksaan refleks pupil tidak langsung atau konsensual, itu mengamati perubahan diameter pupil pada mata yang tidak disorot cahaya ketika mata yang satunya mendapatkan corotan cahaya langsung. Baik, masih dalam taraf normal. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan dari refleks akomodasi pupil. Saya minta tolong untuk melihat dari jari saya, telunjuk ini dari jauh, kemudian mendekat. Saya akan mengamati apakah gerakan bola mata ini akan adanya perubahan diameter pupil pasien, dan refleks akomodasi positif jika terlihat pupil miosis di mana ini dalam taraf normal. Selanjutnya saya minta tolong untuk mengikuti gerakan tangan saya yang melakukan pemeriksaan gerakan bola mata, di mana ketika gerakan bola mata itu lancar mulus dan tidak ada kaku-kaku serta tidak adanya diplopia. Dan untuk semua temuan tadi sudah saya catat dan saya simpulkan bahwa untuk pemeriksaan dari ketiga saraf ini masih dalam taraf normal. Selanjutnya untuk nervus dari yang ke-8 atau vestibulocochlearis, saya akan memeriksa bagian dari saraf dari telinga adik. Pertama-tama untuk tes kalori, saya minta tolong sekarang untuk dalam posisi yang berbanding dan kepala menghadap 60 derajat ke belakang. Kemudian saya akan menyemprotkan ke salah satu sisi dari telinga dengan jarak 5 menit, yaitu untuk pertama dengan air hangat 44 derajat di salah satu telinga, dan saya mengamati adanya nystagmus ke arah telinga yang disemprotkan air hangat. Dan jika menggunakan air dingin misalnya, juga ke arah telinga kontralateral yang disemprotkan air dingin. Dan saya akan melakukan pada kedua telinga dan memberikan jeda penyemprotan air dingin dan air panas adalah 5 menit untuk mengecek. Semua masih dalam taraf normal ya dek. Selanjutnya untuk jalan tandem, saya minta tolong pada pasien untuk berjalan pelan dengan ibu jari yang satu berada tepat di tumit dari kaki yang satunya, persis seperti itu. Kemudian saya minta pasien untuk pertama-tama melakukannya dalam mata yang terbuka, kemudian mata yang tertutup. Dan didapatkan normal, yaitu selanjutnya adalah tes Robert juga, di mana saya meminta pada pasien untuk berdiri dengan sikap kedua tumit bertemu, kemudian lengan berada di samping atau disilangkan seperti ini. Dan setelah sudah, saya minta tolong untuk menutup matanya.
Saya akan mengecekkan dengan mata terbuka dan juga dengan mata tertutup. Selanjutnya saya memperhatikan apakah sikap berdirinya itu ada yang terhuyung atau cenderung untuk jatuh ke salah satu sisi. Dan ini dicek apakah saat mata terbuka maupun mata tertutup. Selanjutnya tes rombongan dipertajam, yaitu saya minta pasien untuk melakukan hal yang sama, berdiri dan menempatkan tumit satu di depan ibu jari kaki yang lain, kemudian kedua lengan silakan depan dada atau di samping tubuh, dan minta pasien untuk mengerjakannya dengan mata terbuka kemudian mata tertutup. Saya memperhatikan posisi berdiri pasien, apakah ada kecenderungan untuk jatuh pada saat membuka mata ataupun pada saat menutup mata. Selanjutnya saya mencatat dan melaporkan hasil dari pemeriksaan. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan untuk nervus glossopharyngeus dan nervus ke-9 juga nervus vagus, yaitu nervus ke-10 atau area dari tenggorokan. Dan untuk tes ini pertama-tama ada Vernet Rindo phenomenon, di mana saya minta tolong pasien untuk membuka mulut kemudian menyebutkan baik. Setelah sudah, saya akan memperhatikan dari palatum mole, dari uvula, arcus, apakah simetris. Dan tes ini akan dinyatakan positif jika memang ada asimetris baik dari mole tadi, arcus ataupun deviasi dari uvula, di mana tidak didapatkan pada pasien kita. Next adalah refleks dari faring, yaitu saya meminta pasien untuk membuka mulut dan merangsang dinding faring atau pangkal lidah dengan tong spatel, misalnya kita anggap ini adalah tong spatel. Ya, dan kemudian kita akan melihat refleksnya. Positif jika faring terangkat dan lidahnya justru tertarik. Selanjutnya saya akan melakukan pengecekan disfonia, yaitu saya meminta pasien untuk mengucapkan kata-kata yang menggunakan otot faring seperti mama, haha, gaga, dan pasien bisa melakukannya semuanya. Saya sudah mencatat dan melaporkan bahwa dari pemeriksaan nervus 9 dan ke-10 atau glossopharyngeus dan juga nervus vagus semuanya dalam taraf yang normal. Selanjutnya adalah pemeriksaan nervus ke-11 atau nervus accessorius. Saya minta tolong untuk jadi untuk pertama pemeriksaan ini untuk mengecek saraf otak ke-11. Pemeriksaannya itu dari muskulo atau dari otot sternocleidomastoideus. Saya meminta pasien untuk menoleh ke kanan dan ke kiri secara bergantian. Kemudian saya akan menahan rahang AD dan melihat kekuatannya. Bisa dilakukan lagi ke kanan, ke kiri. Baik, selanjutnya sekarang memfleksikan ke arah dada seperti ini ya. Dan saya sudah menilai kekuatannya juga. Selanjutnya pemeriksaan muscle trapezius. Sekarang saya akan melihat kesimetrisan dari kedua bahu, di mana terlihat simetris. Selanjutnya saya meminta pada AD untuk mengangkat kedua bahunya dengan memeriksa menahan dengan tangan, kemudian membandingkan kekuatan kanan kiri. Coba diangkat. Baik, semuanya kekuatan masih dalam taraf normal. Saya sudah mencatat dan juga melaporkan bahwa untuk pemeriksaan dari nervus accessorius juga dalam taraf normal. Selanjutnya adalah nervus yang ke-12, yaitu pemeriksaan untuk lidah. Ini nervus hipoglossus. Saya minta pada pasien untuk membuka mulut dan melihat apakah ada atrofi lidah, vesikulasi, dan juga deviasi lidah. Baik, saya minta tolong untuk menjelaskan lidahnya, apakah ada deviasi? Saya lihat tidak didapatkan. Selanjutnya saya minta tolong untuk dijulurkan lagi lidahnya. Saya menekan area buka kanan dan kiri dengan lidahnya. Kemudian saya akan menilai kekuatan lidah. Baik, setelah sudah saya minta tolong pasien untuk mengucapkan kata-kata konsonan seperti R ataupun L. Silakan, raralu, silakan. Next, selanjutnya saya akan mencatat dan menyimpulkan hasil dari pemeriksaan bahwa untuk pemeriksaan nervus ke-12 ini juga ditemukan dalam taraf normal semua. Setelah sudah saya akan membersihkan semua alat-alat yang itu sudah gunakan tadi, saya akan mencuci tangan. Kemudian saya akan mengedukasi pada adik bahwa ini semua masih dari nervus cranial dalam taraf normal. Semoga terus sehat dan diperhatikan terus kesehatannya. Pastikan untuk memilih hidup sehat dan memastikan bahwa karena dia juga masih kecil, pola tidurnya juga teratur dan jangan makan sembarangan. Terima kasih.